Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Fitri Ibrahim dengan NIM 182 19069 dari jurusan Sistem dan Teknologi Informasi. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen siklus hidup layanan untuk mata kuliah Informasi Sistem dan Teknologi Services atau layanan STI. Pada manajemen layanan adalah seperangkat kemampuan khusus organisasi untuk memberikan nilai kepada pelanggan dalam bentuk layanan. Nah, manajemen layanan ini mempertimbangkan penerima layanan. Yang kedua, bagaimana memberi atau menyediakan layanan. Nah, jadinya manajemen layanan memberikan layanan pada organisasi sehingga organisasi tersebut dapat menyediakan kapabilitas atau layanan kepada penggunanya. Berikutnya, siklus manajemen layanan. Ini merupakan kemampuan sebuah layanan yang disediakan oleh organisasi untuk pengguna dipengaruhi oleh sumber daya yang dimiliki oleh organisasi dan kemampuan menerjemahkan kebutuhan pengguna. Terdiri dari 5 elemen yaitu service strategis, service design, service transition, service operation, dan continuous improvement. Nah, kerangka kerja pengelolaan siklus hidup sebuah layanan itu memiliki acuan kerangka kerja yang biasanya digunakan dapat berupa siklus hidup generik seperti PDCA atau Deming Cycle dan ITIL versi 3. Selain itu juga terdapat kerangka kerja lainnya. Yang pertama ada ITIL versi 3 merupakan salah satu acuan kerangka kerja yang digunakan dalam pengelolaan siklus hidup sebuah layanan. Nah, ini adalah kerangka kerja atau suatu konsep yang menggambarkan praktik terbaik atau best practice manajemen layanan teknologi informasi (TI), berfokus pada pengembangan serta pengukuran terus-menerus terhadap kualitas layanan IT yang diberikan terhadap layanan bisnis. Pada ITIL versi 3 ini menjelaskan manajemen layanan TI, ITSM dalam format sebuah siklus yang terdapat dalam pengelolaan layanan TA. Kemudian ada PDCA. PDCA merupakan salah satu acuan kerangka kerja yang digunakan dalam pengelolaan siklus hidup sebuah layanan. Nah, PDCA ini mengacu pada model berulang atau iteratif yang mencakup 4 tahap, yaitu ada plan, do, check, dan act. Ini digunakan untuk mencapai perbaikan terus-menerus dalam manajemen proses layanan. Tahap-tahapnya, pertama ada plan, yaitu inisiasi perencanaan dan analisis kebutuhan. Kemudian ada do, merupakan tahap implementasi dari perencanaan. Kemudian ada check, merupakan tahap di mana pengambil keputusan mengevaluasi hasil yang diinginkan. Nah, hasil harus dibandingkan dengan hasil diharapkan dari tahap do. Kemudian act, jika tahap check sudah tercapai dan sesuai dengan tahap do, maka dapat bertindak berdasarkan proses yang baru. Kemudian kerangka yang lainnya ada PDSA. Nah, siklus PDSA ini adalah metode trial and learning yang memungkinkan untuk menguji dan mengevaluasi ide perubahan secara menyeluruh dan efisien. Nah, karena siklus PDSA dirancang untuk jangka pendek tetapi sering digunakan, nah hasil dari satu siklus ini biasanya digunakan sebagai informasi untuk menyempurnakan ide di siklus berikutnya, yang kemudian dapat digunakan dan diuji di siklus baru. Nah, tujuan dari proses ini adalah untuk mengulang sampai menerapkan perbaikan layanan yang sukses dan dapat berkelanjutan. Tahap-tahapnya ada mirip seperti PDCA, yang bedanya adalah tahap, kalau PDCA ada check, kalau ini study. Plan ya inisiasi, do, implementasi, kemudian pada bagian study, ini menganalisis apakah suatu langkah benar-benar berhasil dan mampu memperbaiki situasi, dan juga mencoba belajar dari bagian plan dan do. Kemudian act, jika tahap study sudah tercapai dan sesuai dengan tahap do, maka dapat bertindak berdasarkan proses yang baru. Kemudian ada DMAIC. DMAIC adalah siklus manajemen layanan berbasis data yang digunakan untuk meningkatkan proses bisnis. Manajemen proses DMAIC adalah alat utama yang digunakan untuk menggunakan proyek Six Sigma. Nah, Six Sigma ini merupakan metode yang menyediakan alat atau organisasi atau institusi untuk meningkatkan kemampuan proses bisnis. Six Sigma berfokus pada perbaikan statistik untuk proses bisnis dan mengedepankan pengukuran kualitatif untuk parameter keberhasilan manajemen. Para DMIC ada 5 tahap, yaitu define, identifikasi masalah, kemudian ada measure, mengkuantifikasi masalah yang diidentifikasi pada tahap sebelumnya, memahami jumlah sumber daya yang diperlukan untuk memperbaiki masalah, kemudian ada analisis untuk memahami akar penyebab masalah sehingga mampu mencari hubungan antar masalah lainnya, kemudian ada improve, perbaikan sudah dilaksanakan pada tahap ini, dan terakhir ada control,
yaitu pemantauan terus-menerus terhadap perubahan yang dilakukan untuk menjamin bahwa proses perubahan yang dilaksanakan terus berlanjut dan memberikan manfaat. Kemudian perbandingan PDSA dengan ITIL dan PDAC. Nah, baik PDSA dan PDAC adalah model 4 tahap yang dirancang untuk menghasilkan peningkatan layanan di suatu proyek. Nah, kedua siklus tersebut memungkinkan untuk menguji atau meninjau ide. Kedua model ini memiliki tahap yang sama, yaitu Plan Do Act. Nah, kalau PDCA ini lebih fokus pada tahap pengujian proses di manajemen layanan. Fokus pada cek, yaitu mengecek proses layanan yang berlangsung. Meskipun tujuannya sama, tahap studi atau belajar pada PDSA memungkinkan pendekatan yang lebih komprehensif, lebih efektif, dan relevan dengan program peningkatan kualitas, misalnya di industri kesehatan, karena di industri tersebut membutuhkan pendekatan yang lebih ilmiah. Karena adanya tahap studi ini memberikan sudut analitis yang mendalam. Kemudian, perbandingan antar DMAC dengan ITIL dan PDAC. DMAC dengan ITIL dan PDAC. Nah, kedua pendekatan DMAC dan PDAC memiliki banyak kesamaan karena mereka memiliki inti yang sama dengan menggunakan metode ilmiah untuk memecahkan masalah dalam layanan. Nah, PDCA ini lebih sederhana dan lebih mudah terkait tahap-tahap manajemen layanannya, sehingga biasanya PDCA ini lebih sering digunakan untuk memecahkan masalah sebagian besar dalam masalah dalam layanan. Nah, Kerangka kerja ini jadi cenderung digunakan untuk menyelesaikan masalah layanan yang ada atau muncul tiap harinya atau daily task pada suatu organisasi. Dan masalah tersebut tidak terlalu kompleks. Nah, sedangkan kalau DMAIC adalah konsepsi yang lebih komprehensif dan terperinci, efektif untuk memecahkan tantangan besar yang kompleks. Menurut pendekatan ini, manajemen layanan ini memerlukan sumber daya yang lebih mengerti masalah teknis. Kemudian perbandingan antara PDAC, PDSA, ITIL dengan DMAIC. Nah, DMAIC itu dapat membantu mengidentifikasi tindakan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja manajemen proses layanan. Nah, fase kontrol DMAIC dapat dilakukan sebagai penyesuaian atau penyempurnaan siklus PDCA. ITIL, PDCA, dan DMAIC saling melengkapi. ITIL mengatakan apa yang harus dilakukan dalam organisasi TI, menyarankan bagaimana mengatur proses manajemen layanan. Sementara DMAIC memberitahu kita bagaimana meningkatkannya dan membuat manajemen layanan lebih efektif. Terakhir ada rangkumannya, tahap-tahap dari ITIL, PDCA, dan PDSA, dan DMAIC. Sekian dari saya, terima kasih.